Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia teman-teman nih, petunjuk online tes untuk peserta rekrutmen bersama BUMN 2022 ya. Setiap peserta dapat memeriksa email, undangan, inbox, spam, mail. Disarankan mengakses link tes melalui email agar menghindari antrian akses login website rekrutmen ya. Atau dapat juga mengakses website rekrutmen pada halaman saya, tombol detail, jadwal hari ini, email, undangan berisi, jadwal pelaksanaan real dan online tes, link tes peserta yang dapat mengakses online tes melalui link yang telah dikirimkan kepadanya, username dan password ya. Aplikasi dapat diakses di mana saja sepanjang mendapatkan jaringan internet ya. Peserta tidak boleh membagikan username dan password kepada pihak manapun. Kedua yaitu, apakah saya perlu mengaktifkan kamera dan melakukan registrasi wajah? Ya, peserta perlu melakukan registrasi wajah dan menyalakan kamera sepanjang tes berjalan, serta wajah harus tetap terlihat jelas di frame webcam ya selama proses online tes ya. Kamera akan memonitor aktivitas yang dilakukan. Setiap peserta diharapkan mengerjakan tes secara mandiri dan jujur. Wow, sama kayak CCTV ya, kita diawasin bro, jadi supaya kita dipantau nih ngerjainnya jujur nggak nih gitu ya. Wow, berat juga ya tesnya ya. Terus yang ketiga, jika username dan password yang diberikan kepada saya tidak dapat digunakan untuk login ke dalam halaman online tes, apa yang harus saya lakukan? Pastikan kembali username dan password yang diinput sudah benar ya, tidak ada salah pengetikan ya, huruf besar kecil ya, tidak ada spasi tambahan karena sistem login adalah cache sensitif ya. Kemudian sebelum menginput username dan password ke halaman login, link tes peserta dapat melakukan copy paste terlebih dahulu ke notepad perangkat untuk memastikan tidak ada spasi atau tanda baca seperti ya petik ataupun menyebabkan gagal login ya. Nah terus ini ya, hal yang dilakukan untuk memastikan username dan password telah benar seperti poin 1 ya. Jika diyakini username dan password yang diinput sudah benar namun masih belum dapat login ke halaman online tes ya, peserta dapat menghubungi hashtag dan saat jadwal trial tes ya, pelaksanaan online tes berlangsung dengan menginformasikan antara lain nama, email, dan nomor peserta. 4. Apa yang harus dilakukan agar kamera aktif saat registrasi sampai dengan online tes berlangsung? Pada tampilan peserta akan muncul notifikasi pada browser seperti tampilan di bawah ini ya. Silakan klik allow untuk mengaktifkan kamera. Nih tampilannya seperti ini ya. Tinggal klik aja untuk mengaktifkan kamera ataupun CCTV ya buat mantau teman-teman yang sedang tes itu ya. 5. Apa syarat dan ketentuan register wajah ya? Pada saat register, silakan mulai foto dengan posisi wajah lurus ke depan dan mata menatap ke layar kamera ya. Selama online tes berlangsung, wajah harus tetap terlihat jelas di frame webcam ya, tidak terpotong ataupun keluar dari frame. Berikut ketentuan yang terkait posenya ya. Ini kayak gini nih posenya. Wow, ini lumayan ya. Jadi posisinya harus tegap terus ya kita ya. Takutnya nanti kita kalau miring-miring contoh yang salah. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Perlu diperhatikan dengan baik ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam, apa yang harus dilakukan agar lancar dalam proses online tes dan pengaktifan kamera ya? Kamera atau webcam dalam posisi aktif ya. Tutup aplikasi lain yang menggunakan fitur kamera webcam seperti Zoom, Google Meet, Teams dan lainnya ya. Tutup tab lain pada browser yang aktif agar online test dapat berjalan lancar ya. Tutup aplikasi lain seperti Microsoft Office, Adobe dan lainnya ya. Pastikan koneksi internet dan jaringannya lancar ya dan stabil ya. Jadi pastikan teman-teman itu menggunakan wifi ya di rumah ya. Kalau pakai data, wah teman-teman bisa jebol, ini luar biasa. Ini kan karena online ya, hati nih. Ini perlu diperhatikan nih koneksi internet nih. Ya, jangan sampai teman-teman lagi ikut tes tahu-tahu kuota habis. Waduh, bahaya juga ataupun mati lampu ya. Wah kacau nih. Kita sudah berusaha maksimal, taunya gejala yang seperti ini yang kita tidak tahu ya. Makanya dipersiapkan benar-benar ya teman-teman ya. Kemudian yang 7, perangkat yang digunakan pada online test ya, peserta disarankan menggunakan komputer atau laptop ya, dilengkapi dengan kamera yang berfungsi baik dengan prosesor Core i3 ataupun setara RAM minimum 4 GB. Penggunaan handphone dan tablet ataupun smartphone tidak diperkenankan ya. Jadi ini tes bukan sembarangan ya teman-teman, ini harus minimal kita itu pakai laptop ataupun pakai komputer PC ya.
Jangan pakai handphone ataupun smartphone ya. Mudah-mudahan nanti buat teman-teman tidak ada kendala ya pada saat tes ya, karena ini luar biasa. Kalaupun jaringannya gangguan ataupun mati listrik dan kendalanya, mungkin teman-teman tidak bisa lulus ya, karena akan tertinggal ya. Karena ini sistemnya online ya, harus benar-benar disiapkan ya peralatannya ya. Oke, next poin ke-8 ya, browser apa saja yang digunakan pada saat online test. Peserta wajib menggunakan browser Mozilla ataupun Google Chrome ya, versi terbaru. Jadi diunduh dulu ya, nih linknya di sini ya. Jadi teman-teman tinggal unduh. Nanti setelah diunduh, nah ini cuman ini doang ya. Cuman yang bisa mengakses tes ini cuman ini doang ya linknya ya. Terus yang 9, ketika sudah login aplikasi di halaman masih ada posisi loading serta lama membuka soal, apa yang harus dilakukan? Jadi tunggu aja 1 menit. Soal tidak muncul, jangan khawatir untuk melakukan refresh browser di refresh ya. Pastikan jaringan internet di lokasi peserta baik. Nah, internet lagi nih bro, hati-hati makanya nih, jaringan internet nih, kalau cuman pakai kuota wah bahaya juga. Minimal itu pakai wifi ya, wifi bro. Oke bro, lanjut bro ke ini ya, ke 9 ya. Ke 10 mohon maaf nih, ketika dalam proses pengerjaan peserta mengalami koneksi mati atau mati listrik atau browser crash, apa yang harus dilakukan? Jawabannya sebelumnya telah disimpan oleh sistem. Asalkan peserta tetap menggunakan browser dan perangkat yang sama, peserta dapat mengakses ulang online test selama masih sisa waktu. Untuk mengerjakan melalui undangan ya di inbox, disarankan menggunakan link tes melalui email ya. Website ya rekrutmen pada laman saya tombol detail jadwal ya. Jadi kalau mati nggak apa-apa katanya, cuman tetap aja ya bro ya, ini waktunya tetap aja, ini waktunya tuh tetap berputar ya, selama masih ada sisa waktu untuk mengerjakan tes melalui email undangan inbox. Jadi teman-teman nih benar-benar mempersiapkan banget ini untuk tes ini ya, benar-benar online-nya harus benar-benar online. Mungkin kalau teman-teman mati lampu atau mungkin membuat teman-teman jadi galau ya, kemudian pakai wifi mungkin agak tertinggal waktunya ya. Terus yang 11, saya belum mengklik tombol selesai tes tapi waktu sudah habis nih contohnya. Terdapat batas waktu akses pengerjaan tes ketika waktu pengerjaan tes sudah berakhir ya. Aplikasi akan otomatis menyelesaikan kegiatan tes, seluruh jawaban yang berhasil terjawab akan tetap tersimpan. Nah gitu ya sistemnya ya. Iya, kalau waktunya habis ya udah selesai gitu, nggak bisa ngerjain lagi ya. Kemudian bagaimana jika saya mengakses aplikasi online tes sebelum waktunya ya, akan muncul pesan ya, mengharuskan peserta menunggu sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi menunggu bro, nggak bisa kita kayak balapan gitu, nggak boleh bro, nggak boleh nyolong setar. Nah makanya dipersiapkan matang-matang bro ya. Memang kalau saya pribadi sih ini memang lumayan berat ya tes kayak gini ya, karena online sistemnya banyak sekali hal yang harus dipersiapkan sama kita ya, dari mulai peralatan sama internetnya ya. Lanjut bro, bagaimana jika tidak cukup waktu untuk mengerjakan online test? Aplikasi otomatis akan ini ya, menutup jika waktu sudah habis. Jawaban yang sudah berhasil terjawab akan disimpan di database aplikasi online test. Terus bagaimana jika saya ingin segera mengakhiri tes? Untuk mengakhiri online test, peserta harus mengklik tombol selesai ya. Tombol tersebut tersedia di halaman soal terakhir. Mantap nih berarti nih bagus, kalau belum waktunya selesai kita udah selesai nih, luar biasa. Berarti kita bisa menjawab semuanya dengan koneksi yang lancar gitu kan, tenang ya, kemudian kita selesai, luar biasa ya. Oke, naik 17, catatan tambahan untuk peserta jika terjadi kendala ya. Jika terjadi hal-hal yang sebagai berikut ya: listrik mati, koneksi putus, browser tidak sengaja tertutup, peserta dapat mengakses melalui akun website rekrutmen pada menu lamaran. Tombol jadwal ini peserta untuk melakukan refresh pada browser ya. Jika terjadi soal yang tidak tampil secara sempurna, peserta dapat melakukan refresh pada browser. Kedua poin di atas tidak akan mempengaruhi jumlah soal yang sudah berhasil dijawab oleh peserta, sehingga peserta dapat melakukan tes dengan sisa soal tersisa dan waktu yang tersedia. Dengan catatan peserta tidak melakukan clear history apapun pada browser dan mengakses link online tes menggunakan perangkat yang sama. Ya mudah-mudahan sih tidak ada kendala ya bro ya. Jadi siapkan perangkatnya, siapkan internet yang bagus, karena ini tes online bro ya. Mohon maaf aja kalau ada kendala seperti ini nih, misalkan ya lumayan galau juga kita, ngos-ngosan juga ya. Ya mudah-mudahan nggak ada kendala lah ya. 18, boleh meminta pengganti jadwal tes. Wah ini nggak bisa bro, ini panitia seleksi tidak mengakomodir permintaan pengganti jadwal tes
peserta wajib mengerjakan online test sesuai jadwal ya, yang telah ditetapkan ya. Jadi harus sesuai bro, namanya juga online ya. Resiko yang disebabkan karena kelalaian peserta tidak mengikuti online tes sesuai jadwal yang ditetapkan menjadi tanggung jawab peserta ya. 19. Bolehkah saya merefresh browser ya? Jika peserta mengalami kesulitan untuk membuka soal, silakan browser direfresh kembali ya. Yang terakhir ya 20. Jika tidak ada petunjuk waktu ataupun timer di setiap bagian soal, apakah merupakan hal yang wajar? Setiap bagian soal harus selalu diiringi timer karena tes berbatas waktu ya. Jika tidak ada timer, maka yang harus dilakukan adalah cek JavaScript di browser ya, dalam posisi enable. Berikut caranya seperti ini ya. Ya mudah-mudahan teman-teman tidak ada kendala ya selama proses tes online. Sebagai saran, saya sarankan teman-teman untuk mempersiapkan peralatannya ya. Peralatannya benar-benar memadai dan jaringan internet yang benar-benar oke ya. Semoga tidak ada kendala, semoga teman-teman semua diberikan kelulusannya. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.